Ya, puji Tuhan bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 14 Maret 2024. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur oleh karena penyertaan-Mu bagi kami, perlindungan-Mu dalam istirahat kami, pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu dalam berbagai aktivitas kami. Sungguh kami bersyukur kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk bersama kami membaca dan menghayati kebenaran firman-Mu. Karenanya kiranya Tuhan yang menerangi kami supaya kami tumbuh dalam kebenaran firman. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa negara Indonesia ini, kiranya Tuhan terus menyatakan penyertaan dan berkat untuk para pemimpin bangsa kami dalam berbagai tatarannya. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan sinari, supaya dapat memimpin negeri ini dengan baik, dengan bijak. Demikian juga dengan gereja-Mu, kiranya Tuhan terus menuntun dan menyertai kami dalam melanjutkan karya yang telah Tuhan percayakan kepada kami, untuk memelihara iman ataupun untuk menyatakan kesaksian. Dari anak-anak sampai dengan yang lanjut usia, berkatilah dalam setiap pergumulan kami, hadirlah, nyatakanlah kuat kuasa-Mu untuk menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ada ungkapan, cinta itu buta. Biasanya ungkapan ini ditujukan kepada orang-orang, sekelompok orang yang katanya mencintai orang lain, tetapi kurang atau tidak ada pertimbangannya. Karena perbedaan fisiknya, karena perbedaan ekonominya, karena perbedaan etnisnya, karena perbedaan bangsa, karena perbedaan usia, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa benar cinta yang katanya cinta ini adalah cinta? Atau sekedar perasaan suka kepada orang lain untuk memiliki orang yang disukainya itu? Mana yang benar ya? Dan apa sebenarnya sih cinta itu untuk kita? Benarkah cinta itu buta untuk kita? Atau sebaliknya untuk kita orang Kristen? Menurut pengajaran Alkitab, bahwa cinta itu tidak buta. Kalau cinta itu tidak buta, terus cinta itu seperti apa? Ya, cinta adalah melihat. Kalau lawannya buta toh. Kalau begitu benci, kebalikannya cinta, itu yang buta. Cinta melihat, benci itu buta. Nah, ada ini kisah pasangan suami istri di mana istrinya ngomong ke pendetanya kalau dia mau cerai. Berbagai upaya diupayakan untuk menahan kemauannya untuk cerai, tetapi gagal, dan si perempuan ini bersikuku untuk bercerai. Disepakatilah, oke, kalau mau cerai, tapi dengan syarat, coba dalam beberapa minggu ke depan, kamu bersikap baik, melihat hal-hal baik dari pasanganmu, dan
Setelah itu, datanglah kemari, buatlah kesepakatan kapan akan cerai. Ya, akhirnya dilakukan. Dijalani hidup melihat sisi-sisi positif dari pasangannya. Ternyata ada. Bertambah lagi. Semakin bertambah, ia melihat dalam beberapa minggu sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pendetanya untuk melihat sisi positif dari pasangannya, ternyata dia menemukannya. Kembalilah ia kepada pendetanya dan mengatakan, sesuai dengan kesepakatannya untuk bertemu, ngobrol kapan mau cerai, dan ketika pendetanya mengatakan, jadi kapan mau cerai? Ia mengatakan tidak jadi. Karena cara pandangnya sudah beda. Dia sekarang sudah bisa melihat pasangannya. Karena cintanya, kasihnya. Seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Yang menurut terjemahan baru 2 dinyatakan seperti ini. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Namun siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ini menarik untuk kita melihat bahwa menurut Tuhan, cinta itu melihat loh. Benar-benar melihat, membuat terang. Kita bisa mengerti siapa Tuhan, mengerti siapa saudara kita, mengerti siapa sesama kita, mengerti siapa pasangan kita dari segi-segi yang positif. Yang oleh kebencian itu tertutup, tidak bisa dilihat. Jadi betapa kebencian itu membuat kita buta dan tidak ngerti, dan sering salah membuat keputusan-keputusan ketika hati itu diliputi oleh kebencian. Jadi marilah kita budayakan untuk mencintai. Sekalipun ada banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan bersama dengan pasangan, bersama dengan anggota komunitas yang lain, tapi mari tanggapi itu dengan cinta. Supaya kita bisa melihat hal-hal baik yang disingkapkan oleh terang kasih Tuhan itu. Selamat menjalaninya. Menjalani cinta yang melihat, benci yang buta. Tuhan memberkati. Amin.